Halo rekan-rekan investor, selamat datang di paparan eksekutif kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah terobosan yang sejujurnya sangat krusial. Kita akan bahas tuntas bagaimana teknologi terbaru dari Google ini bersiap mendisrupsi biaya infrastruktur AI yang belakangan ini meroket tajam, bahkan cenderung tak terkendali. Jadi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. 4-5 kali lipat. Coba bayangkan, angka itu sejenak. Ini bukan sekedar angka acak ya. Ini adalah lonjakan harga memori RAM DDR5 di pasar global saat ini kalau kita bandingkan dengan kondisi normal. Gila kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya simpel. Ada penimbunan perangkat keras besar-besaran buat kebutuhan komputasi AI. Permintaannya meroket tajam, pasokannya tersendat, dan ujung-ujungnya biaya operasional membengkak luar biasa. Buat Anda yang berinvestasi di infrastruktur teknologi, angka ini jelas alarm bahaya. Tapi, di sisi lain, ini juga bisa jadi peluang emas kalau kita tahu persis kemana arah teknologi ini bergerak. Untuk menavigasi peluang itu, ini yang akan kita bahas. Pertama, soal krisis memori yang bikin panik. Kedua, akar masalahnya, yaitu bottleneck inferensi AI. Ketiga, kita akan kenalan dengan Turbo Quan, solusi mutakhir dari Google. Keempat, anatomi dari kompresi Polar Quan dan QJL. Kelima, kita lihat efisiensi memori 6 kali lipatnya. Dan yang terakhir pastinya, potensi profitabilitas jangka panjang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, krisis memori yang bikin panik atau kepanikan pasokan RAM global. Jadi gini realitanya, para produsen memori saat ini benar-benar memprioritaskan pasokan mereka buat pusat-pusat data raksasa atau yang biasa kita sebut hyperscalers. Mereka ini ibaratnya memborong dan menimbun memori. Terus, apa dampaknya? Ya, pasar konsumen yang lebih luas kayak industri PC dan laptop jadi kelaparan pasokan RAM. Ketimpangan ini secara langsung menyekik pasar dan mengacaukan struktur biaya operasional untuk penerapan AI yang lebih luas. Nah, masuk ke bagian kedua. Apa sih akar masalahnya? Kita bahas bottleneck inferensi AI dan hambatan working memory. Mari kita berkenalan sebentar dengan yang namanya KV Cache. Intinya, ini adalah working memory atau memori sementara yang dipakai oleh model AI buat memproses dan mengingat konteks data pas lagi melakukan invariansi. Maksudnya, pas AI itu dijalankan atau dipakai oleh konsumen ya, bukan pas lagi proses training. Nah, poin krusialnya ada di sini. Disinilah letak kebocoran biaya operasional yang paling parah. Tiap kali model AI harus memproses respons yang kompleks, dia bakal memakan ruang KV cache yang sangat-sangat besar. Ini nih yang jadi rintangan utama buat mencapai profitabilitas operasional AI saat ini. Masuk ke bagian ketiga. Ini dia bintang utama kita, Turbo Quan, solusi mutakhir dari Google, perbaikan luar biasa lewat software. Yang menarik dari Google Research adalah mereka nggak buang waktu mencoba bikin memori fisik yang lebih besar. Sebaliknya, mereka bikin data yang dimasukkan ke dalamnya jadi jauh lebih kecil. Gimana caranya? Lewat teknologi inti yang disebut vector quantization. Bahasa gampangnya, ini adalah metode kompresi yang luar biasa cerdas. Turbo Quant menyederhanakan representasi data numerik ke dalam bentuk vektor yang jauh lebih ringkas. Dan bagian terbaiknya, ia memadatkan data berskala masif ini tanpa menghilangkan sedikitpun informasi atau konteks penting yang dibutuhkan buat menjaga akurasi model AI tersebut. Ini benar-benar terobosan fundamental dalam mengakali keterbatasan memori. Lanjut ke bagian keempat, kita akan bedah anatomi kompresinya. Polar Quan dan QJL, dua pilar utama kompresi ini. Jadi, sistem ini berdiri di atas dua pilar. Di satu sisi, kita punya Polar Quan. Tugasnya ini murni ngurusin bagian penyimpanan. Dia mengoptimalkan dan mengubah cara data direpresentasikan supaya jadi super efisien pas disimpan di memori, dan itu semua tanpa mengorbankan kualitas. Tapi di sisi lain, kompresi canggih kayak apapun nggak akan ada gunanya kalau AI-nya malah bingung cara bacanya kan? Nah, disinilah QJL atau Quantization Aware Joint Learning unjuk gigi. QJL ini yang bertugas di sisi pemrosesan. Dia yang melatih model AI supaya sadar dan bisa beradaptasi secara akurat waktu memproses data yang udah dikompresi tadi. Ini adalah pertahanan teknis yang menurut saya sangat jenius dari Google. Sekarang di bagian kelima, kita bahas efisiensi memori 6 kali lipat. Sebuah lompatan efisiensi yang luar biasa. 6 kali lipat, Anda nggak salah dengar. Kombinasi antara Polar Quan dan QJL di dalam Turbo Quan ini diklaim mampu menghemat penggunaan memori sampai 6 kali lipat kalau kita bandingkan dengan metode konvensional. Coba kita tarik mundur sebentar ke awal paparan kita tadi. Harga RAM melonjak 4-5 kali lipat. Tapi dengan Turbo Quan, kebutuhan memori Anda justru dipangkas hingga 6 kali lipat. Secara hitung-hitungan matematis, terobosan software ini secara langsung menetralkan, bahkan mengalahkan, lonjakan harga hardware yang lagi gila-gilaan di pasar. Dampak operasionalnya itu kerasa banget.
Model AI sekarang bisa mengingat jauh lebih banyak informasi dan konteks dalam ruang memori yang jauh-jauh lebih kecil. Bisa ngakalin bottleneck pada coffee cache, itu artinya kinerja inferensi otomatis jadi jauh lebih cepat dan beban memori juga turun drastis. Efisiensi ini bukan cuma sekedar soal performa yang makin ngebut ya, ini tentang pemotongan biaya infrastruktur secara besar-besaran. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian ke-6, potensi profitabilitas jangka panjang dan pergeseran kekuatan hardware. Jadi, buat kita-kita di industri ini, gimana ringkasan ROI finansial jangka panjangnya? Gini, dengan TurboQuant, kita akhirnya bisa mendobrak keterbatasan KVC. Artinya apa? Industri sekarang bisa membypass kendala pasokan hardware yang selama ini dimonopoli sama para hyperscalers. Efek dominonya, ini bakal memangkas belanja modal infrastruktur atau CapEx Anda secara gila-gilaan. Dan implikasi terbesarnya, penerapan AI akhirnya benar-benar bisa diskalakan secara masif ke pasar konsumen tanpa perlu lagi tersandra oleh ketersediaan atau mahalnya harga RAM fisik. Kekuatan pasar sekarang jelas-jelas mulai bergeser menjauh dari para produsen RAM. Paparan ini pada akhirnya menyisakan satu pertanyaan krusial buat Anda semua para investor. Dengan adanya revolusi software seperti TurboQuant yang bisa memangkas ketergantungan pada hardware secara radikal, apakah era dominasi para penimbun hardware ini akan segera berakhir? Kita sedang melihat lanskap baru dari efisiensi infrastruktur AI, dan posisi yang Anda ambil hari ini pasti akan menentukan bentuk portofolio Anda di masa depan. Teruslah jeli melihat kemana arus teknologi ini membawa kita. Terima kasih banyak sudah mengikuti paparan mendalam ini.